Tapi self love itu menurut aku lebih ke journey kehidupan yang nggak akan pernah berhenti gitu. Kita akan nyari itu terus di luar dan mencari eksternal validasi. Waduh, Nayal. Intinya cerita sama diri sendiri sebelum cerita sama orang lain. Salim dulu, ya kan? Win or learn, gak ada lose. Enak juga nih kopi. Iya. Ini seger deh, gue tamarin apa gitu dan Nice ya. Ini aku taruh, kalau kabulan apa? Aduh, kopi pokoknya. Tapi enak kok. Ada laminate apa gitu. Laminate deh kayaknya iya, ada pahit-pahitnya. Yang suka kopi agak pahit, cobain yang Nah, ini. ini kalau nggak suka kopi, ini juga enak banget, rekomen. Tapi kalau kita minum gak ada makanan nggak afdol guys. Gue punya sesuatu buat kalian. Ada pain au coklat. I don't know gimana sih bahasanya. Ya let's say croissant, coklat croissant. Ini enak banget. Jadi kalau kalian yang main ke Atlas, jangan lupa cobain makanan dan minumannya yang ada di sini ya, guys. Ini enak banget loh. Ini enak banget. Ya, that's why gue pesenin kali ini guys. Ini gue lagi diet guys, tapi dipaksa sama Wina. Thank you. Ingat, jangan berasumsi. Self love. Okay. Wow. Ya Allah. Gue udah lama banget nggak makan kue coklat. Enak ya, bawa coklatnya empuk banget. Thank you Atlas. Thank you banget, Atlas. Enak banget. Halo guys. Hai, Sobat Balik Joni. lagi sama kita bertiga di Jumat Joni. Setelah 2 episode Jumat Joni dibajak sama orang-orang lain. Nah, tapi kali ini biar kalian nggak bosen, jadi kita ajak yang cantik seger banget. Makasih banget loh Kak Bulan sama Kak Wina udah diajak ke Jumat Joni kali ini. Jadi Karissa ini adalah Finalis Putri Indonesia DKI Jakarta 3. gila ya Jumat Joni. Makasih. Tunggu dulu, biasa kan tuh pemandangannya studio ya. Kita hari ini agak sedikit berbeda. Iya. Kita di mana Wina? Kita ada di Atlas, yang pastinya Atlas ini dia vinyl store gitu, Yoi. record store. Jadi lucunya nih Bul, di sini nggak cuma vinyl store doang jual vinyl, tapi ada coffee shopnya juga. Betul. Nah, ini adalah kopi-kopi yang disediain sama Atlas Record. Ini adalah minuman-minuman yang kalian bisa dapetin di Atlas Record. Jadi Atlas Record itu alamatnya ada di sini ya. Ya, nanti kita taruh di caption, lo bisa Datengin ke sini buat kalian yang mau kerja sambil santai, ngopi, atau kalau nggak mau ngopi di sini ada taro dan minuman lain-lainnya. Iya. Kalian bisa langsung datang ke sini karena harganya juga affordable ya, guys. Banget. Enak banget buat chill, lo bisa sambil dengerin vinyl juga di sini gitu. Siapa tahu kalian mau belajar hobi baru ya kan. Ini tuh tempatnya oke banget dan mungkin buat kalian yang mau OOTD aja di area vinyl ini juga bisa ya. Bisa langsung cek Instagramnya di sini. Iya, nanti kita tag. Oke, balik lagi ke tema kita di Jumat Joni kali ini. Yes. Wina, boleh kali lebih Iya. deep kita mau bahas apa sih? Jadi kita kali ini mau ngebahas namanya self love. Nah, lo tahu kan kenapa gue bawa ini? Jadi Karissa ini kan dia salah satu finalis Putri Indonesia guys. So sering juga jadi pembicara juga ya Kar gitu. Dan gue lumayan sering ngobrol sama dia dan menurut gue asik banget kalau untuk bicarain Self love. Terus jadi di sini nih kita mau ngebahas itu. Dia self developmentnya bagus banget. Gue suka banget sama Karissa ini karena dia suka banyak baca dan lo bisa lihat nanti kita taruh juga ya IG-nya Karissa di sini. Yes. Itu banyak banget ada rekomendasi buku dari dia juga and then anything else lo bisa cari tahu dia di situ. Dan siapa tahu yang mau kenalan bisa langsung DM guys, ya kan? Jomblo ya? Tapi BTW nih menurut gue tuh kadang-kadang ketika kita bucin itu kita suka lupa ya sama self love. Ketika kita
bucin, kita ketemu orang yang tepat gitu. Terus tiba-tiba kita jadi lupa, kita terlalu sayang sama dia. Akhirnya kita pas dia pergi, kita sendiri yang terbengkalai berantakan, lah. Ya, guys. benar. Kan? Dan orang-orang itu biasanya pergi tanpa rasa tanggung jawab. Kurang meninggalkan ajar kita orang. begitu saja dan kita kayak oh my god. Ini lagi curhat apa gimana sih sebenarnya? Diri gue hilang nih guys gitu kan. Nah itu tadi makanya kenapa sebelum kalian bucin sama orang, kalian itu harus self love. Yes, jadi pas banget nih ya Jumat Joni kali ini lo balik kantor, ya sambil nunggu kemacetan lo bisa kita ngobrolin hal-hal yang bikin lo chill dan sedikit healing ya, walaupun agak, gue nggak tahu nih ini bakal berat nggak ya, gue deg-degan sih, tapi ini pasti sesuatu hal yang seru nanti ya kalau lo ikutin. Tapi disclaimer nih Kak, self love itu bukan aku juga pro di topik self love atau emang udah embody self love banget, tapi self love itu menurut aku lebih ke journey kehidupan yang nggak akan pernah berhenti gitu. Betul. Jadi ini lebih ke sharing pengalaman dan insight aja gitu ya, bukan pakar self love maksudnya. Oh iya itu betul. Oke. Biasanya nih Kak, self love apa yang Kakak lakuin buat diri Kakak? Oke, pertama kita tuh harus tahu self love itu apa. Nah, sebelumnya self love itu ada love language juga nih Kak. Tahu nggak nih love language kakak-kakak ini apa? Biasanya kita suka lebih nanya pasangan love language-nya apa. Gue tahu, gue love language gue receiving money. Anyway. Apa tuh? Kalau kakak apa? Oke, jadi kan dari di love language itu ada quality time, ya kan? Terus juga ada physical touch, ada receiving gift, act of service, sama words of affirmation. Nah, aku pribadi mempraktekannya holistik sih, maksudnya semuanya tuh aku coba ke diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngambil tes di website, aku pernah lihat sih kayak paling dominan aku memang quality time. Tapi kalau ini dipraktekin ke diri sendiri, aku berusaha si 5 itu aku lakuin ke diri sendiri. Misalnya kayak quality time, berarti aku lebih banyak ngelakuin hobiku nih, contoh suka baca buku. Nah, aku lebih banyak ngasih waktu misalnya di pagi hari buat baca, atau misalnya kayak meditasi, berdialog sama diri sendiri, itu salah satu quality time. Kalau kayak receiving gift, kalau misalnya kita ada suka barang sesuatu, jangan ngerasa guilty untuk nge-reward diri kita tanpa berlebihan. Itu sangat bermanfaat juga. Kita ngerasa kayak lebih rewarding ke diri sendiri. Misalnya kayak pengen olahraga seminggu. Nah, tapi ntar ngomong ke diri sendiri, kalau misalnya seminggu ini terpenuhi, nanti misalnya mau beli apa. Nah, itu kan ada reward ke diri sendiri yang tanpa orang kasih, kita tuh udah bisa ngasih itu ke diri sendiri gitu. Abis itu tadi apalagi misalnya physical touch. Aku ngebiasain buat kayak butterfly hug. Jadi kayak gini ke diri sendiri. Tiap malam? Nggak tiap malam, kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu gitu. Dan physical touch itu bisa kalau misalnya kita lagi mau mandi. Sekarang tuh lagi trennya dry brush. Jadi kalau kayak lagi mandi, terus kita gosokin badan kita, itu hitungannya udah physical touch. Jadi intinya badan kita tuh kepegang sama diri kita sendiri lah gitu. Lu kayak lagi gosok badan Min. Oops, gue selalu pakai scrub. Apapun itu dengan penuh cinta ya ke diri sendiri gitu. Terus juga words of affirmation. Nah, ini yang paling penting, self talk sama diri sendiri gitu kan. Terus kalau kita lagi ngaca atau apapun itu, pokoknya lebih berteman sama diri sendiri gitu. Kita harus menyukai apa yang kita lihat sebelum orang lain yang menyukai. Betul. Gitu. Terus juga ada act of service. Nah, act of service misalnya kayak beresin kamar, nge-organize sesuatu di kamar, pokoknya ngelakuin sesuatu service buat diri kita sendiri gitu. Jadi bisa buat to-do list atau timeline yang biar lebih terarah. Makanya yang paling penting self love-nya buat diri sendiri, love language-nya juga dipraktekin buat diri sendiri. Betul. Nah, biasanya nih Kak, kan udah self love nih. Otomatis kan kalau kita udah self love sama diri kita sendiri, kita melakukan self care dong. Oke. Betul kan? Nah, biasanya apa tuh yang Kakak sering lakuin? Self care Kakak tuh apa? Kayaknya yang paling sesuatu banget buat aku kalau self care tuh kayaknya morning routine. Aku tuh suka banget punya rutinitas, apalagi kalau pagi-pagi. Jadi ternyata kalau aku baca-baca pagi-pagi, apalagi kita baru bangun, itu momen-momen crucial, pikiran kita tuh mesti dijaga. Jadi biasanya aku bangun pagi, misalnya nih masih agak ngantuk tuh langsung
thank you gitu, langsung mengucapkan thank you. Maksudnya kayak apapun itu yang berhubungan dengan bersyukur bisa ditulis di HP ataupun diucapin aja. Baru selanjutnya misalnya ngambil air hangat pakai lemon, atau misalnya aku suka air hangat juga pakai garam, tergantung mood. Pokoknya yang menutrisi badannya biar lebih awake dulu. Baru selanjutnya misalnya kalau mau olahraga atau baca buku. Tapi itu semua kayak harus dilakukan sebelum beraktivitas di luar rumah ataupun ntar keluar gitu. Guys, jadi Karissa ini dia masih jadi finalis Putri Indonesia 2023. So, yang aku tahu nih, yang gue tahu tuh Putri Indonesia itu kan ya brand beauty behavior ya gitu. Tentunya untuk urusan beauty ini pasti di highlight banget juga gitu loh, karena di ibaratnya ya etalase lah gitu ya, di etalase di publik gitu ya. Jadi intinya ya lo mesti perawatan segala macam nih Kar. Tapi kalau misalnya kayak gitu tuh kalian kalau karantina gimana perawatannya? Udah gitu kan kayak di saat proses itu tuh pasti hektik banget ya. Ada kesempatan gitu atau memang diakomodir gitu di sana? Or gimana? Kalau misalnya pas mau karantina, itu udah pasti kita mempersiapkan sebelum, karena pas karantinanya emang udah disediain dari panitia ataupun yayasannya. Tapi sebelumnya pasti kita inisiatif sendiri buat self care kayak treatment kuku, rambut, terus juga skincare atau treatment ke klinik kecantikan buat badan, kulit dan lain-lain gitu. Pas banget tuh. Kebetulan nih John, kita lagi ngadain giveaway John. Bareng Mei Salon yang dimana nanti kalian harus ngikutin Giveaway-nya. di sosmed kita, ngikutin giveaway-nya di sosmed kita. Jadi guys, giveaway-nya itu akan diinformasikan di Instagram kita. Seperti biasa ya, Instagram di sini. Ikutin ya John. Nah, kalian bakal dapet manicure spa with sensation botanical and apa Wina? Gel polish. Gila. Seharga 350.000. Nah, kebetulan Meme Salon ini dia itu berawal dari 3 bersaudara nih guys. Mei, Lily, dan Yang. Nah, Meme Salon ini berdiri sejak tahun 1976. Jadi kalian udah pasti nggak perlu ragu lagi lah gitu. Kualitasnya kan udah dari dulu. Pasti cakep. Yes. Gitu. Dan udah gitu, Mei ini nih memang terkenal banget dengan slogannya Your One Stop Hair and Beauty Solution. Jadi memang mereka ini nih, John, dia tuh memang personal gitu loh, untuk sesuai dengan segala keluhan. Jadi dia nge-treat orang tuh memang nggak in general gitu. Dan itu terkenal banget Mei tuh yang membedakan dia dengan salon-salon lain gitu. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut informasinya, ini Instagramnya Meme Salon ya guys. Yes, ikutin ya. Ikutin giveaway-nya. Anyway, terus kalau menurut kamu Kar, kayak kenapa sih sebetulnya kita harus banget melakukan self care dan self love itu gitu? Oke, karena kalau misalnya kita nggak ngelakuin self love atau self care pertama buat diri kita sendiri, kita akan nyari itu terus di luar dan mencari eksternal validasi. Denial gitu ya, kayak Kok gue kayak kosong? iya, maksudnya akan terus Zikir mencari lo, kosong hati lo, kayak terus. pengakuan atau pujian atau hal-hal yang tadi nggak kita isi sendiri gitu. Jadi kita harus mengisi diri kita sendiri sebelum kita ngisi orang lain. Yes. Itu yang bikin aku turning point tuh ketika aku sempat baca ada satu kalimat gitu aku temuin di Pinterest. Yang akhirnya bikin aku tertarik untuk mendalami self love itu adalah kalimat, apa yang bakal kamu lakukan kalau kamu ketemu sama sahabat kamu yang paling kamu sayang. Dan kalau itu bukan diri kamu sendiri, wah, itu bahayanya di situ gitu. Bahwa kita aja nggak nge-treat diri kita kayak sahabat yang paling kita sayang. Pernah mikir nggak sih kalau sahabat kita yang paling kita sayang sedih, pasti kita apain? Kita peluk, kita kasih ketenangan, kita Bener-bener. pokoknya comfort banget deh ke dia. Bener. Tapi ketika itu terjadi kepada kita, kalau bisa dunia ini runtuh gitu kan. Nah, dari situ aku sadar bahwa kualitas diri kita itu juga datang dari kualitas pertanyaan kita nih. Jadi
ketika kita ngasih pertanyaan yang positif ke diri kita, itu nanti tiba-tiba otak kita, atau kalau disebutin nih bahasa-bahasa energi tuh kayak higher self. Higher self kita akan ngasih tahu bahwa ternyata nih kita lack-nya di sini nih, kita kurang menyayangi diri kita sendiri gitu. Makanya yang namanya berdialog sama diri sendiri tuh itu pentingnya, ngasih pertanyaan positif ke diri kita sendiri. Kita nggak sadar kalau omongan kita tuh sangatlah powerful. Tapi kalau misalnya udah self love, kira-kira baik ya? masih overthinking nggak ya? Aku sempet ngasih tips kalau misalnya overthinking itu, ambil kertas, tulisin pikiran kita yang lagi kurang enak di saat itu, terus langsung buat misalnya tanda panah nih, misalnya buat tanda panah, afirmasi buat limiting belief itu tersebut. Misalnya yang sebelah kiri, saya merasa capek misalnya, itu paling simpel ya. Terus limiting belief-nya kita ganti afirmasi positifnya, badan saya berdaya, saya positif, saya sehat, saya bisa melakukan apapun. Nah itu yang diulang-ulang, akhirnya yang worry kita yang sebelah kiri hilang. Itu pentingnya berdialog sama diri sendiri. Kadang overthinking itu ya karena kita nggak dengerin kata hati, pikiran, atau tidak menerima pikiran kita sendiri. Jadi dia tetap wandering di atas. Jadi kalau ngomongin apapun yang negatif itu sebenarnya konsepnya, kalau aku baca nih dan yang aku pelajarin dan aku terapin, yang paling penting itu adalah pertama, kita harus bisa present nih. Oke nih, aku lagi punya perasaan apa nih gitu. Habis present, terima, jangan di-deny. Oke, kita tuh emang lagi kayak gini, emang lagi ngelewatin fase ini. Habis dari nerima itu, kita rilis. Bisa dari meditasi atau bacain afirmasi, tulisin afirmasi yang tadi sesuai dengan kondisi kita, sehingga perasaan kita kevalidasi. Jadi itulah pentingnya cerita sama diri sendiri sebelum cerita sama orang lain. Nah, biasanya nih kalau misalnya kakak lagi putus atau mungkin lagi ada yang nyakitin, ada yang ngecewain, hal apa yang kakak lakuin buat ngilangin luka hati? Oke, tadi yang pasti kan pertama 3. Yang pertama kita harus be present sama diri sendiri, habis itu kita meng-accept dan baru ngerilis. Tapi setelah aku juga mempelajari, waktu aku ikut Putri Indonesia nih, aku buat advokasi judulnya Change Your Words, Change Your Mindset. Akhirnya aku menyadari bahwa di hidup ini tuh kita loh yang buat labelnya tersendiri. Jadi sekarang kalau ada sesuatu yang mungkin kurang enak atau bukan sesuatu yang aku inginkan, aku melihatnya bukan sesuatu yang melukai aku. Jadi aku berusaha nggak makin pikiran victim mentality gitu. Jadi either I win atau I learn. Jadi ya itu pembelajarannya apa nih. Jadi aku nggak pernah sampai sekarang jadi nggak ngerasa dilukain, nggak ngerasa itu membekas. Salim dulu, ya kan? Win or learn, nggak ada lose di situ. Win or Learn. tuh guys, buat kalian di rumah. Jadi semua hal itu kadang kan kita suka nggak bisa terima ya. Mungkin ada orang yang nyakitin kita, atau ngecewain kita, atau kita mungkin entah itu teman, mungkin pacar, atau orang terdekat, saudara, keluarga. Kadang kan mungkin ada omongan yang nyakitin atau apa. Cuman kan kita kadang udah keburu udah ngambil keputusan sendiri nih di kepala dengan persepsi, kok lu gituin gua sih, kok lu kayak gini sih, kok. Nah hal-hal itu sebenarnya yang ngebikin kita sendiri stres akhirnya. Gitu. Kok lu tiba-tiba udah punya orang baru, kok lu tiba-tiba nyakitin gua, kok lu tiba-tiba ninggalin gua gitu kan, gua kurang apa? Terus sebenarnya nggak ada yang kurang dari diri kita. Memang fasenya udah habis. Betul ya kan. Jadi benar. Makanya lah jangan jatuh cinta dulu sebelum kalian mencintai diri kalian sendiri, guys. Setuju banget tuh. Tapi kalau dari lingkungan itu adalah sesuatu hal yang kita tuh juga nggak bisa kontrol, ya kan? Jadi kalau misalnya dari aku banyak baca buku, pikiran orang-orang yang menganut stoik itu adalah orang yang bisa merespon, bukan ngasih reaksi. Jadi ketika ada orang yang nggak sesuai apa yang kita mau, jangan langsung kita bereaksi. Kita ambil nafas dulu 3 detik, baru kita respon. Karena sekarang nih setelah aku juga udah melewati segala fase kehidupan gitu ya, setelah aku pikir-pikir, ya orang itu punya journey-nya masing-masing, punya fasenya masing-masing. Ketika kita ngerasa, kok dia giniin aku ya, kok kita giniin, setelah kita sadarin itu sebenarnya egosentris loh. Itu kan menyudut lebih ngarahin ke kita kan. Karena kita juga nggak tahu dia lagi ada di fase apa, mikirinnya apa.
Jadi Mungkin dia lagi capek juga. mungkin dia juga lagi capek, tapi akhirnya karena kita responnya pakai ego atau cara kita langsung reaktif, nggak ketemu. Makanya kan ada yang suka bilang orang-orang yang mungkin suka apa ya ibaratnya mungkin di mata sosial kurang baik, biasanya kita kasih sayang yang mereka butuhin ya kasih sayang gitu. Yang mereka butuhkan mungkin perkataan yang lebih lembut atau pengertian, bukan dihakimin kembali dan segala macam gitu. Jadi kalau ketika kita punya self love, kita nggak ngerasa salahnya di kita. Udah pasti itu perjalanan spiritualnya dia atau perjalanan self love-nya dia dan fase kehidupannya dia aja. Tolong koreksi ya, bener nggak nih pertanyaan gue ini? Kayak apakah kita bisa ngandalin diri kita sendiri dalam menghadapi segala masalah dalam kehidupan kita? Atau mengandalkan? Ya ibaratnya kayak tentulah ada bantuan dari support system sekitarnya gitu-gitu. Atau ya gitu. Udah pasti kalau support system dari eksternal itu udah pasti. Tapi kan balik lagi ke topik self love ya. Kalau misalnya kita mendalami ya mungkin manifestasi ataupun hal-hal kayak gitu, kita sadar bahwa dunia ini tuh antara 3 hal, energi, vibrasi, dan frekuensi. Jadi kalau ditanya kita bisa mengandalkan diri kita sendiri atau enggak, jawabannya sebenarnya bisa. Karena you are the universe. Self concept kita nih udah bener apa belum? Kita bisa berdamai nggak sama diri sendiri untuk jadi temen yang baik atau enggak? Karena ketika kita meditasi dan kita udah ada di titik dimana kita bersatu sama diri kita sendiri, kita udah kenal deh at least sama diri sendiri. Higher self kita tuh bakal ngomong, bakal ngasih tahu tiba-tiba nanti kita dapat petunjuknya mesti ngapain, atau tiba-tiba kita punya pemikiran baru mesti ABCD. Jadi akhirnya kita ngerasa bahwa oh iya ya, cukup ngomong sama diri sendiri. Makanya biasanya kan kalau misalnya orang suka ngomong kalau kita punya masalah ya simpen aja sendiri, karena ternyata diri sendiri ini tuh sebenarnya bisa. Cuman kita suka melimitasi, enggak, gue mesti curhat, gue mesti dibacain ini, gue mesti itu. Sebenarnya enggak. Kitanya duluan juga udah membatasi, melimitasi diri kita. Makanya pentingnya mengenal diri itu luar biasa. Jadi self love itu sebenarnya mengenal diri. Pengalaman apa yang paling melukai diri kamu? Dan membekas sampai sekarang. Wow. Sampai Itu ya, makanya manuver gua kan yang tadi aku bilang ya, gitu. Pertanyaan itu adalah kualitas hidup. Jadi kalau dapat pertanyaan kayak gini, balik lagi dengan versi Karisha yang sekarang, jawabannya adalah tidak melabelkan. Semua sudah menjadi pelajaran, tidak ada yang disesali. Gimana caranya kita tetap healing. Intinya itu aja. Oke. Lanjut ya. Terus sebetulnya arti kebahagiaan itu menurut kamu tuh apa sih jadinya? Bahagia itu adalah ketika kita bisa mendengarkan kata hati, mengikuti kata hati gitu. Dan yang pasti bahagia itu ketika kita bisa bersyukur sih. Nomor 1 sih bersyukur sih, karena mau kondisinya sedih, kalau kita bisa bersyukur tuh juga kesedihan bisa jadi kebahagiaan juga. Banyak kan blessing in disguise, yaitu pentingnya nggak nge-label apapun. Jadi semua itu disyukurin. Kayak hari ini bersyukur bisa ngobrol sama Kak Wina, sama Kak Bulan, ngebahas ini kan jadi belajar perspektif orang beda-beda. Lebih mudah untuk menerima bahwa nggak semua orang punya pemikiran kayak kita dan itu nggak apa-apa. Dan yang penting ketika kita punya pemikiran itu, kita jadi lebih bisa nerima orang lain. Itulah yang namanya unconditional love, dan itu kita terapin buat diri kita sendiri. Kadang kan kita ngejudge orang karena dia harus ngikutin pemikiran kita. Menurut kita kalau kita nggak diginiin, kita bakal kecewa atau apapun itu. Padahal ya namanya hubungan sama diri sendiri, yang namanya memaafkan tuh banyak sekali. Hadiah yang paling besar buat diri sendiri apa yang memaafkan, ya kan? Jadi ya unconditional love itu penting. Maafin gue, Win. Iya, sama-sama Bul, maafin gue juga. Tapi nggak mau ngeliat matanya, Bul, maafin gue juga. Gitu. Ya Allah. Ini pertanyaan terakhir nih. Apakah kakak selalu jujur sama diri kakak sendiri? Itu proses ya. Itu masih proses. Aku nggak bisa bilang iya, tapi yang pasti selalu berproses untuk lebih baik mendengarkan sama diri sendiri untuk lebih jujur. Self love sebenarnya dasarnya dari kejujuran. Iya benar. Jujur tuh bisa, apakah itu yang kita mau, kita kadang nggak tahu apa yang kita mau juga sebenarnya, ya kan? Jujur tuh sesimpel itu. Atau jujur ketika kita punya boundaries tapi kita iya aja, kita nggak berani say no, itu juga jujur, ya kan? Jadi nggak enakan, people pleaser kan? Nah itulah
dari hal-hal kecil kayak gitu, itu aspek. Oke guys, jadi Yes. gue mau berterima kasih banget buat Kak Karisha, padahal tuaan gue, nggak apa-apa. Buat belajar self love-nya, ya kan, kita bertukar pikiran di sini, ya kan. Insight. Jadi gue yang nggak terlalu sayang sama diri gue jadi sayang ya. Iya. Dan semoga ini juga bisa jadi Pembelajaran buat kalian di rumah, juga ya di kan. rumah. Jumat Joni kali ini penuh dengan untuk merubah pikiran kalian lah. Iya, hal-hal yang thoughtful ya. Yoi. Oke guys, terima kasih banget buat sponsor Jumat Joni. Kali ini ada 2 sponsor yang siap mensponsori kita. Salah satunya Atlas Coffee Thank you banget Atlas. dan Meme Salon. Thank you juga Meme Salon. Jangan lupa ikutin giveaway-nya ya. Dan jangan lupa like. Comment. Dan subscribe. Thank you. Bye-bye. Sampai jumpa di Jumat Joni lainnya.